Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di ruangan yang insya Allah penuh barokah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan untuk doa belajar, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk di MK Kesehatan Mental dalam Kebidanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bu Nurul Mahmuda dari Prodi Kebidanan, Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Program Profesi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Ya, baik teman-teman. Yang pertama akan saya sampaikan untuk RPS dari MK Kesehatan Mental dalam Kebidanan. Untuk besaran SKS ada 1,5 SKS teori dan juga setengah SKS seminar. Untuk 1,5 SKS teori nanti akan dilaksanakan 10 kali pertemuan, kemudian setengah dari seminarnya 4 kali pertemuan. Untuk tim teachingnya ada Bu Nurul, saya sendiri nanti yang menjadi koordinator. Kemudian ada Bu Cesa Septiana Pratiwi, ada Bu Esitra Hervanda, ada Bu Elida Rizky Wijahati, dan ada Bu Ratnasari Kusumajati. Beliau dari RSKIA Klinik Sadewa. Beliau adalah psikolog. Kemudian untuk capaian pembelajaran, di capaian pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, teman-teman mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dari psikologi terkait asuhan kebidanan. Kemudian mampu menguasai konsep teoritis komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Ada 2 nggih. Untuk penilaiannya, teman-teman nantinya di metode penilaian ada CBL seminar 25% di CPMK 1, kemudian di CPMK 2 juga sama ya, 25%. Di tugas ada 10%, kuis 10%, UTS di CPMK 1 15% dan UAS di CPMK 2 15%. Ini untuk bobot penilaian kita. Kemudian untuk materinya, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Ada 10 materi yang dibagi dari 3 tema terkait dengan pengantar mental health dalam kesehatan, kemudian psikologi, perkembangan manusia dalam fase kehidupan, dan juga manajemen stres dan komunikasi. Yang pertama nanti ada konsep sehat dan sakit, yang kedua ada teori dan konsep perilaku dan juga psikologi. Yang ketiga ada proses adaptasi pada bayi sesuai dengan perkembangan. Kemudian perkembangan psikologi pada anak, perkembangan klimakterium, menopause ya, dan paternal mental health. Teman-teman ada yang tahu paternal mental health itu apa? Dari segi paternal. Kalau maternal siapa? Dari sisi ibu. Kalau paternal? Dari sisi maternal ibu, paternal ayah. Betul, ya. Bagus ya. Jadi paternal mental health ini kita akan melihat dari kesehatan mental seorang ayah gitu ya. Kemudian untuk teori selanjutnya yaitu teori komunikasi.
kemudian coping dan manajemen stres, pendekatan support mental. Nah, ini baru maternal fetal attachment dari segi ibu. Dan yang terakhir adalah masalah kesehatan mental dari perinatal, peran bidan, kebijakan maupun dari alur rujukannya. Ini untuk teori. Nanti untuk seminar ada 4 kali pertemuan dengan kasus atau dengan CBR. Ya, teman-teman, ini untuk penugasan. Hanya 1 tugas saja ya di mata kuliah kesehatan mental. Teman-teman akan membuat tugas terkait dengan masalah kesehatan mental perempuan ya, tentunya ya, di daur kehidupan. Ini sifatnya adalah kelompok. Teman-teman akan membuat poster di kelompok 1 masalah remaja, kelompok 2 masa kehamilan, kelompok 3 persalinan, kelompok 4 nifas, dan kelompok 5 terkait dengan masa menopause. Saat teman-teman presentasi, nanti untuk penilaiannya akan menggunakan rubrik ini untuk CBL teori maupun CBL seminar. Di aspek yang dinilai adalah organisasi, isi, dan juga gaya presentasi. Jadi ada 3 aspek yang akan dinilai dari presentasi yang nantinya teman-teman akan lakukan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas-tugas teman-teman sampai di sini? Teman-teman, ini pemaparan RPS dari MK Kesehatan Mental ya. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin bertanya? Tunjuk tangan. Saya, Ibu. Monggo, Mbak. Baik Ibu, sebelumnya izin bertanya. Ya. Untuk penugasannya nanti itu dikumpulkan di mana ya Ibu? Pengumpulannya ya. Ya. Untuk pengumpulannya nanti di Lensa Unisa. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Pada pagi hari ini tema kita atau materi kita adalah depresi postpartum. Semalam sudah belajar terkait dengan depresi postpartum? Sudah. Baik, kalau sudah belajar saya akan bertanya, apa itu pengertian dari depresi postpartum? Ada yang tahu? Izin menjawab Ibu. Baik, silakan Mbak. Sebelumnya saya Sabila Ibu. Menurut Sabila, depresi postpartum itu ketika perasaan seorang ibu merasa sedih, kecewa, atau belum menerima kondisinya saat ini, apalagi ada perubahan pada ibu yang postpartum. Begitu Ya, Ibu. bagus ya Mbak Sabila. Terima kasih pendapatnya Mbak Sabila. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Ibu. Ya, silahkan Mbak. Sebelumnya izin menyampaikan Ibu, saya Melinda Fortius. Izin menyampaikan terkait depresi postpartum. Menurut saya sendiri depresi postpartum itu merupakan gangguan mood ketika seseorang mengalami rasa sedih, kemudian juga rasa keputusasaan dan juga cemas, dan itu berlangsung secara terus-menerus seperti itu, Bu. Bagus ya pendapat dari Mbak Melinda. Ya, teman-teman, ini di depan saya ingin menyampaikan terkait dengan kasus di pertemuan kali ini. Nanti monggo ada yang mau membacakan dari kasus ini. Teman-teman akan saya bagi 2 kelompok ya. Kelompok 1, kemudian kelompok yang kedua. Oke, silakan nanti membentuk 2 kelompok, kemudian membahas terkait dengan kasus di atas. Ketuanya siapa? Sebelah sini juga sama ya. Ketua dan sekretaris silakan ditunjuk. Siapa dari teman-teman yang bisa membantu saya untuk membacakan kasus di depan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Seorang ibu usia 19 tahun menceritakan kondisi yang dialami setelah melahirkan anak pertamanya yang membuat ingin bunuh diri bersama anaknya. Waktu itu saya keluar rumah maghrib-maghrib gelap hujan, saya tidak membawa payung, tidak bawa jas hujan. Anak saya hanya saya pakaikan jaket tipis, jadi saya kehujanan. Bayi saya kehujanan, sebenarnya banyak orang yang teriak bilang, nanti bayinya sakit. Saya cuek saja kayak orang linglung, ungkapannya ibu. Dia mengatakan saat itu pikirannya kosong dan ingin bunuh diri dan
bersama anaknya. Namun seorang pengendara motor menghentikan upayanya untuk bunuh diri. Pria itu membawanya ke minimarket terdekat, memberinya minum. Lalu saya telepon suami saya minta dijemput. Dia juga menceritakan saat kehamilannya dulu juga mengalami perubahan hormon drastis yang menyebabkan Sensi marah-marah hingga menangis. Bahkan ia beberapa kali mengalami flek, tetapi beruntungnya janin dalam kandungannya masih selamat. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah kasus yang akan kita bahas ya untuk diskusi pada pertemuan kali ini. Monggo silahkan dari teman-teman untuk bisa mulai diskusinya dari kelompok 1 dan kelompok berdua. Peran bidannya juga. Terkait dengan definisi terkait dengan depresi, nanti kamu yang penyebab dari ayatnya. Gimana teman-teman? Sudah dapat keywordnya apa? Sudah. Dari kasus itu, apa keywordnya? Depresi postpartum. Depresi postpartum. Ditandai dengan apa dari kasus tersebut? Tadi ibunya merasa ada depresi itu ada penyebab, ada faktor penyebabnya itu Iya. dari biologis maupun sosialnya dan kepribadiannya. Kalau dari kasus tersebut, kira-kira kata kuncinya apa? Untuk kata kuncinya psikologi sih, faktor dari psikologi karena bunuh diri itu. Keinginan untuk bunuh diri ya? Oke, bagus ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Dari kelompok ini sudah dapat temanya apa? sudah Apa temanya? depresi postpartum. Dilihat dari apanya? Dari poin apanya? Dari itu keadaan ibunya. Keadaan ibunya kondisinya seperti apa? Ibu berpikir ingin bunuh diri, Bu. Keinginan untuk bunuh diri. Oke, oke. Silahkan ya, dilanjutkan ya. Untuk topiknya, kenapa sih bisa terjadi dari depresi tersebut gitu ya? Ya. Teman-teman, karena diskusinya sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah, silahkan kita mulai untuk presentasi. Dari kelompok 1, sudah siap? Sudah. Silahkan bisa dipresentasikan. Ya, silahkan Mbak. Langsung saja, saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan postpartum depresi. Pengertian depresi itu adalah suatu gangguan mood yang terjadi setelah melahirkan dan merefleksi disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala depresi mayor. Gangguan mood ini biasanya terjadi 2-6 minggu setelah melahirkan dengan karakteristik yaitu perasaan depresi, kecemasan berlebihan, insomnia, perubahan berat badan. Kondisi depresi postpartum merupakan suatu keadaan yang serius di mana sebuah penelitian membuktikan bahwa 25% ibu yang baru pertama melahirkan mengalami depresi pasca melahirkan yang berat. Pada ibu melahirkan anak selanjutnya sekitar 20%. Gejalanya kehilangan minat atau kesenangan dan juga gangguan tidur, retardasi psikomotor atau agitasi, ketidakberhargaan atau rasa bersalah, dan kehilangan energi atau kelelahan, percobaan ingin bunuh diri, pikiran berulang-ulang tentang kematian, konsentrasi terganggu atau ragu, dan perubahan berat badan dan nafsu makan. Ada faktor resiko. Perubahan psikologis yang terjadi pada ibu nifas terjadi karena beberapa hal, yaitu pengalaman selama melahirkan, tanggung jawab peran sebagai ibu, adanya anggota keluarga atau bayi, serta peran baru sebagai seorang ibu. Depresi postpartum sering terjadi pada masa adaptasi psikologis ibu masa nifas. Walaupun insidensinya sulit untuk diketahui secara pasti, namun diyakini 10-15% ibu melahirkan mengalami gangguan ini.
Faktor resiko terjadi depresi postpartum antara lain yaitu kurangnya dukungan suami dan keluarga, dan juga komplikasi kehamilan, persalinan, dan kondisi bayi, faktor lingkungan, budaya, riwayat gangguan jiwa sebelum serta gangguan keseimbangan hormonal. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Baik, untuk selanjutnya presentasi yang kedua yaitu kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Saya. Ya, silakan Mbak. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Fauzia, perwakilan dari kelompok 2. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan terkait dengan depresi postpartum. Baik teman-teman, di sini terkait dengan penata laksanaan depresi postpartum. Penata laksanaan depresi pada ibu nifas harus dilakukan secara holistik. Di sini ada beberapa penata laksanaan. Yang pertama yaitu penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik dan mental pada ibu perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada komplikasi medis yang memperburuk keadaan. Kemudian setelah penilaian, bidan dapat merekomendasikan berbagai strategi termasuk terapi perilaku kognitif ataupun CBT. Dan dukungan dari pasangan ataupun keluarga. Kemudian ada rujukan ke psikolog ataupun ke psikiater mungkin diperlukan untuk ibu yang mengalami depresi berat. Kemudian ada teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi serta kegiatan fisik ringan juga dapat dianjurkan untuk membantu mengurangi stresnya. Kemudian ada kunjungan rutin untuk mengevaluasi kondisi mental ibu dan membahas perasaannya sangat penting untuk memastikan pemantauan yang berkelanjutan. Baik, di sini ada daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Ya, teman-teman, tadi sudah 2 kelompok yang presentasi. Silahkan kali ini masuk di sesi tanya jawab ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Putri Wafa. Saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya untuk kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja instrumen yang bisa dipakai untuk penilaian dari depresi berdasarkan kasus tersebut? Terima kasih. Izin menjawab dari kelompok pertama, kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Katim Kasana. Izin menjawab Mbak dari kelompok 2. Pertanyaannya, terima kasih. Untuk instrumen yang digunakan mengetahui depresi postpartum ini menggunakan EPDS, instrumen EPDS yang dimana Edinburgh Postnatal Depression Scale. Nah, instrumen ini itu berisi pernyataan ataupun dapat mengidentifikasi ibu setelah melahirkan. Nah, pernyataan ini berisi kuesioner pernyataan perasaan ibu dalam 7 hari terakhir. Terima kasih. Apakah bisa menjawab? Bisa. Ya, tadi sudah ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Sudah dijawab dari kelompok 1. Ada tanggapan yang lain dari teman-teman? Sudah cukup. Ya, baik, kalau sudah cukup. Pertanyaan dari kelompok 1 ada? Saya izin bertanya, Bu. Baik, perkenalkan saya Oktaviana, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya untuk kelompok 2. Dari pembahasan kasus yang sudah disampaikan, bagaimana sih pandangan Islam terkait depresi postpartum tersebut? Apakah pertanyaannya sudah dipahami? Terima kasih. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 izin menjawab kelompok 1. Jadi untuk tinjauan Islamnya itu dari Quran surah Fussilat ayat ke-30 menjelaskan tentang postpartum. Di mana postpartum itu depresi seorang ibu yang membutuhkan perhatian, terus juga ibu di sini merasa sedih dan stres. Jadi di surah itu menjelaskan, janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan. Baik teman-teman, terima kasih. Tadi sudah ada 2 kelompok yang sudah melakukan presentasi, sudah ada tanya jawab ya dari teman-teman semua. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tadi depresi postpartum ya. Sudah bagus dari hasil presentasi teman-teman semua. Saya akan menambahkan sedikit ya terkait tadi yang sudah disampaikan.
tadi sudah bagus juga dipaparkan terkait dengan pengertian depresi postpartum. Ya, teman-teman, ini untuk pengertian dari depresi postpartum. Secara singkatnya, depresi postpartum itu adalah perubahan suasana hati. Ya, depresi postpartum itu berbeda ya dengan baby blues ya. Kalau baby blues waktunya hanya beberapa hari saja gitu ya, sudah hilang. Tapi kalau depresi postpartum itu bertahannya akan jauh lebih lama. Itu perbedaannya. Kemudian untuk kemunculan gangguan kesehatan mental ini tidak serta-merta langsung ada depresi gitu ya, didiagnosa depresi ya, tapi memang kemungkinan sudah ada memori-memori yang tidak nyaman atau memori-memori yang buruk di masa lalu, dari masa kecil terutama ya, yang menumpuk kemudian tidak dicari solusinya gitu ya, atau belum terselesaikan masalahnya sehingga terjadi penumpukan masalah-masalah yang akhirnya terjadi depresi postpartum. Untuk tanda-tanda dari masalah psikologi perubahan minat tadi sudah disampaikan ya, kita diskusi di awal. Tanda-tandanya memang betul tidak nafsu makan, yang biasanya teman-teman sehari mungkin ada yang 3 kali, 4 kali, atau mungkin berapa kali biasanya kalau makan sehari? 2 kali ya, ini anak-anak kos ya. Jadi 2 kali makan. Nah, ini kok tiba-tiba tidak nafsu makan. Kemudian juga susah tidur, yang biasanya tidurnya bisa langsung tidur atau tidur cepat, sulit ini untuk tidur atau bahkan kebanyakan tidur. Yang ketiga, malas mandi. Ada yang malas mandi di sini? Ada. Nah, jangan-jangan ini bisa terdiagnosa tanda-tanda depresi. Iya, gangguan kesehatan mental ya. Kemudian ada perubahan mood. Perubahan moodnya ini secara cepat ya, gampang sedih. Tadi habis bahagia gitu ya, ketawa-ketawa, bercanda dengan temannya, tiba-tiba berubah moodnya. Jadi sedih banget gitu. Tidak ada sebab yang mendasari. Kemudian menghindari keramaian, merasa paling gagal, nilai saya, evaluasi, kok inhal ya gitu ya, merasa gagal gitu ya. Kemudian merasa paling salah, dan yang terakhir adalah keinginan untuk ya betul, keinginan untuk bunuh diri sesuai dengan kasus tadi yang teman-teman sudah diskusikan. Keinginan bunuh diri ini menjadi poin ya, atau kuncinya dari kasus yang teman-teman tadi sudah dipresentasikan juga. Ya, teman-teman, ini untuk instrumen tadi yang sudah disampaikan dari kelompok 1 sudah betul ya, yang disampaikan instrumen apa yang bisa untuk men-screening gitu ya dari depresi postpartum, yaitu dengan EPDS. Ada lagi yang lainnya, instrumennya ada HADS, ada SRQ-20 dan DAS-21. Ya, teman-teman, ini sudah di akhir kita diskusi ya. Sebelum kita tutup, saya ingin bertanya apa yang sudah kita diskusikan tadi. Coba teman-teman kira-kira tahu atau tidak dari instrumen yang bisa kita gunakan untuk kesehatan mental ini. Ada yang bisa menjawab instrumen apa? Baik, Ibu izin menanggapi. Tadi setelah kelompok kami presentasi, kelompok kami itu menggunakan salah satu instrumen EPDS. Kemudian dari yang Ibu jelaskan tadi ada 3 tambahan, Bu. Yang pertama tadi ada instrumen HADS, kemudian SRQ-20 dan juga ada DAS-21, Ibu. Ya, bagus ya. Silakan nanti teman-teman dari 4 instrumen tadi, sebetulnya masih banyak lagi, bisa teman-teman mencari ya, referensi yang lain, itu juga sangat banyak ya. Monggo nanti bisa dilanjutkan untuk perkuliahan pada hari ini. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat lagi? Silahkan. Ya, monggo Mbak. Baik Ibu, nama saya Nurul, izin berpendapat. Dari segi teman-teman tadi, dari pengertiannya sudah jelas ya Bu. Saya berpendapat juga dengan teman-teman. Dari saya sendiri izin menyampaikan dari segi contohnya Bu. Yeah. Nah, contohnya Ibu Nifas tersebut merasa khawatir terhadap perawatan yang diberikan kepada anak pertamanya. Di sini jadinya Ibu merasa khawatir dari pengalaman pertamanya yang diberikan kepada anaknya.
Terima kasih teman-teman semua. Hasil diskusi nanti silahkan bisa diupload di Lensa ya. Tentunya direvisi terlebih dahulu masukan dari teman-teman semua, kemudian diupload di Lensa maksimal 1 minggu, cukup? Cukup ya. Nggih. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.